Shalom, pada saat ini saya Gloria Sumendap akan menyampaikan satu materi, yaitu keluarga bahagia. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang definisi keluarga. Keluarga adalah persekutuan hidup ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Keluarga pertama di dunia ini yang dibentuk oleh Allah yaitu keluarga Adam sendiri. Di mana Adam adalah suami dari Hawa dan ayah dari Kain dan Habel. Juga Hawa adalah istri dari Adam dan ibu dari Kain dan Habel. Dan Kain dan Habel juga adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Inilah yang disebut dengan keluarga inti atau keluarga kecil. Selain keluarga kecil atau keluarga inti, ada juga yang disebut dengan keluarga besar, yakni persekutuan hidup antara ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek, paman, bibi, dan lain-lain. Pasti semua orang mempunyai definisi masing-masing tentang keluarga bahagia. Mungkin ada yang berpikir bahwa keluarga bahagia adalah keluarga yang berkecukupan ekonomi, misalnya kekayaan berlimpah, memiliki rumah yang megah, banyak mobil-mobilan yang mewah, perhiasan yang banyak, bahkan sering ke luar negeri dan bisa berbelanja sesuka hati atau berbelanja apa yang dia inginkan. Ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terpandang, misalnya keluarga yang salah satu anggotanya memiliki jabatan seperti presiden, bupati, wali kota, bahkan kepala desa. Pada zaman modern ini banyak orang yang cenderung hanya melihat dengan mata mereka sendiri bahwa keluarga bahagia itu dilihat dari segi ekonomi atau materi. Sehingga banyak sekali orang yang melakukan banyak cara untuk mensejahterakan keluarga mereka. Bahkan ada yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain, hanya ingin mementingkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Bahkan pada saat ini banyak kasus korupsi yang terjadi. Banyak pencurian, merampas hak orang lain, dan itu semua hanya ingin membuat keluarga mereka sejahtera atau hanya ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain. Padahal semuanya itu adalah hal yang tidak diinginkan Tuhan, yaitu dengan kita menyakiti sesama, merugikan orang lain, dan hanya mementingkan diri kita sendiri. Dan itu adalah salah satu dosa yang kita perbuat. Tapi banyak orang yang berpikir, apa dasar kebahagiaan keluarga dalam ajaran Kristen? Nah, di sini juga keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak
yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukan sekedar materi atau jabatan, tetapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang didasarkan dengan sikap takut akan Tuhan. Sekali lagi, menurut ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukan sekedar dari materi atau jabatan, tetapi keluarga Kristen yang bahagia didasarkan dengan sikap takut akan Tuhan. Dapat kita lihat dalam bacaan Alkitab, yaitu dalam Amsal 1 ayat 7 yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berikut ini juga merupakan ajaran keluarga Kristen yang bahagia. Yang pertama yaitu saling menghormati. Dapat kita baca dalam Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berikutnya yaitu saling menghargai. Yaitu dapat kita baca dalam bacaan Alkitab Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berikutnya yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Yang menjadi dasar Alkitab yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Berikutnya yaitu tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Meskipun kondisi kita yang tidak memungkinkan, tetapi kita terus selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang menjadi dasar Alkitab yaitu dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Ia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan dalam penulisan teks, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.